Naskah Samudra Emas menyingkap bahwa dasar laut Indonesia bukan sekadar kuburan kapal, melainkan perpustakaan sejarah dunia yang menyimpan bukti kejayaan jalur sutra maritim lewat temuan spektakuler kapal Belitung dan Cirebon. Namun narasi ini juga membongkar sisi kelam eksploitasi, mulai dari pencurian harta VOC Geldermalsen yang dilelang secara kontroversial hingga penjarahan biadab bangkai kapal perang PD2 demi besi tua yang menghapus jejak pahlawan. Ditutup dengan misteri Flor de la Mar yang belum terpecahkan, kisah ini menegaskan perubahan paradigma Indonesia untuk melindungi warisan bawah laut sebagai cagar budaya in situ. Mengingatkan kita bahwa kekayaan sejati maritim bukanlah emas yang bisa dijual, melainkan identitas bangsa yang harus dijaga. Setiap sejarah punya kisah yang tak pernah diceritakan sepenuhnya. Dan disinilah kita akan membukanya bersama. Selamat datang di channel Lemari Tua, tempat di mana masa lalu berbicara untuk masa kini. Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe supaya kamu nggak ketinggalan cerita-cerita menarik berikutnya. Siapkan sabuk pengaman, kita akan masuk ke ceritanya. Laut di sekitar Pulau Belitung biasanya tenang, dengan gradasi warna biru kehijauan yang memukau mata turis. Namun, bagi para nelayan teripang lokal di tahun 1998, keindahan bukanlah yang mereka cari. Mereka mencari nafkah di dasar laut, menahan napas, menyelam ke dalam kedalaman yang menekan dada. Di sebuah area yang dikenal penduduk lokal sebagai Batu Hitam, sebuah gugusan karang tajam yang berbahaya sekitar 1,5 mil dari lepas pantai, seorang nelayan teripang melihat sesuatu yang ganjil. Di antara terumbu karang dan pasir putih, menyembul sebuah gundukan. Bukan gundukan pasir biasa. Gundukan itu berkilau. Ketika dia mengusap pasir yang menutupinya, dia tidak menemukan teripang. Dia menemukan sebuah mangkuk. Keramik itu kusam tertutup lumut laut selama 1000 tahun. Tetapi bentuknya masih utuh. Dia menggali lagi dan menemukan lagi, dan lagi. Tanpa dia sadari, nelayan sederhana itu baru saja membuka pintu berangkas waktu. Dia telah menemukan bangkai kapal Belitung atau Belitung Shipwreck, penemuan arkeologi bawah laut terpenting di Asia Tenggara dan mungkin di dunia dalam setengah abad terakhir. Kabar penemuan itu menyebar dengan cepat, namun senyap di kalangan pemburu harta karun. Seperti hiu yang mencium darah, berita itu sampai ke telinga Tilman Walterfang, seorang direktur perusahaan beton asal Jerman yang beralih profesi menjadi pemburu harta karun maritim. Walterfang segera menyadari potensi situs ini. Dia bekerja sama dengan perusahaan lokal, mendapatkan izin yang saat itu regulasinya masih abu-abu, dan memulai operasi pengangkatan. Apa yang mereka temukan di kedalaman 17 meter itu membuat para arkeolog dunia ternganga tak percaya. Ini bukan kapal dagang biasa dari era kolonial Belanda yang sering ditemukan. Ini jauh lebih tua. Berdasarkan penanggalan karbon dan analisis gaya keramik, kapal ini berasal dari abad ke-9 Masehi atau sekitar tahun 830-an. Ini adalah era dinasti Tang di Tiongkok, zaman keemasan budaya dan seni. Dan kapal itu sendiri bukan kapal Jung Tiongkok. Kayu-kayunya diikat bukan dengan paku besi, melainkan dijahit dengan tali ijuk, stitch plank. Ini adalah teknologi khas Timur Tengah. Ini adalah sebuah dhow, kapal dagang Arab. Bayangkan implikasi sejarahnya. Sebuah kapal Arab berlayar ribuan kilometer dari Teluk Persia, memuat barang di Tiongkok, dan tenggelam di perairan Indonesia. Kargo yang mengubah sejarah. Saat tim penyelam mulai mengangkat muatan kapal, skalanya membingungkan akal sehat. Kapal ini padat berisi. Mereka mengangkat lebih dari 60.000 artefak. Mayoritas adalah keramik Changsa dari Tiongkok. Mangkuk-mangkuk ini dibungkus dengan jerami yang masih terawetkan dalam lumpur dan ditumpuk rapi di dalam gentong-gentong besar. Desainnya unik. Banyak mangkuk dihiasi dengan tulisan Arab atau motif geometris yang disukai pasar Timur Tengah. Ini adalah bukti produksi massal ekspor tertua yang pernah kita lihat. Tiongkok di abad ke-9 sudah menjadi pabrik dunia,
membuat barang khusus sesuai selera pasar global alias Arab. Tapi bukan hanya keramik. Di bagian buritan kapal, mungkin di kabin kapten atau pedagang kaya, ditemukan harta yang lebih personal dan bernilai fantastis. 1. Sebuah piala emas murni terbesar yang pernah ditemukan dari dinasti Tang. 2. Cermin perunggu kuno yang salah satunya bertahunkan 758 Masehi. 3. Kotak perak berukir yang berisi abunya para biksu atau bangsawan. Dan yang paling langka adalah 3 buah piring keramik biru putih atau blue and white yang utuh. Penemuan piring biru putih ini menulis ulang buku sejarah. Sebelumnya, para ahli percaya bahwa keramik biru putih yang menggunakan kobalt dari Persia baru diproduksi massal pada zaman dinasti Yuan abad ke-14. Temuan Belitung membuktikan bahwa teknik ini sudah ada 500 tahun lebih awal. Mengapa kapal ini ada di Belitung? Selama ini, kita diajarkan tentang jalur sutra darat, karavan unta yang melintasi gurun Asia Tengah membawa sutra dari Sian ke Roma. Jalur laut sering dianggap sekunder. Bangkai kapal Belitung adalah bukti tak terbantahkan bahwa jalur sutra maritim atau Maritime Silk Road sudah sangat aktif, masif, dan terorganisir pada abad ke-9. Kapal ini menceritakan sebuah kisah geopolitik yang epik. Pada masa itu, ada 3 raksasa yang menguasai dunia, yaitu dinasti Tang di Tiongkok, Kekhalifahan Abbasiyah di Baghdad, dan Kerajaan Sriwijaya di Nusantara. Kapal Arab ini kemungkinan besar berangkat dari pelabuhan Guangzhou atau Kanton atau Yangzhou, membawa pesanan untuk pasar di Basra atau Baghdad. Rute normalnya adalah menyusuri Laut Cina Selatan, melewati Selat Malaka, dan berhenti di Palembang, Sriwijaya, untuk mengisi perbekalan air dan menunggu angin muson sebelum menyeberangi Samudra Hindia. Namun, kapal ini tidak tenggelam di Selat Malaka. Ia tenggelam di Selat Gelasa, antara Bangka dan Belitung. Analisis kritis menunjukkan bahwa kapal ini mungkin mencoba mengambil rute alternatif atau tersesat karena badai, atau mungkin menghindari bajak laut di Selat Malaka. Ia menghantam karang batu hitam dengan kecepatan tinggi. Lambungnya robek, dan ia tenggelam seketika, mengubur ambisi para pedagangnya di dasar pasir. Kontroversi dan nasib harta. Kisah bangkai kapal Belitung tidak berakhir bahagia di Museum Indonesia. Karena diangkat oleh perusahaan komersial milik Walter Fang, harta karun ini menjadi komoditas dagang. Pemerintah Indonesia saat itu, era transisi pasca Soeharto, memutuskan untuk menjualnya demi mendapatkan bagi hasil. Harta karun ini ditawarkan ke berbagai museum dunia. Shanghai ingin membelinya, tapi kalah cepat. Pada tahun 2005, Sentosa Leisure Group dari Singapura membelinya seharga sekitar 32 juta dolar AS. Harta karun terbesar yang pernah ditemukan di perairan kita, bukti bisu peran sentral Nusantara di jalur perdagangan kuno, kini duduk manis di museum negara tetangga. Indonesia hanya mendapatkan uang tunai dan sebagian artefak yang tidak terjual, tapi menghilangkan konteks sejarah yang tak ternilai. Bangkai kapal Belitung adalah pelajaran pertama dalam perjalanan kita. Ia mengajarkan kita bahwa dasar laut Indonesia bukan sekedar tempat ikan berenang. Ia adalah perpustakaan yang menyimpan buku-buku sejarah yang hilang. Buku yang menceritakan bahwa 1200 tahun lalu, nenek moyang kita sudah melihat kapal-kapal Arab dan Tiongkok berseliweran di halaman rumah mereka, membawa kekayaan yang membuat dunia berputar. Namun, kapal Belitung hanyalah pembuka. 1 abad setelahnya, di laut yang berbeda, sebuah kapal lain tenggelam dengan muatan yang akan mengungkap kekayaan kerajaan lokal di Pulau Jawa. Februari 2004, Laut Jawa di lepas pantai utara Cirebon tampak tenang, sebuah hamparan biru abu-abu yang memisahkan Jawa dari Kalimantan. Bagi para nelayan setempat, perairan ini adalah tempat mencari ikan kembung atau rajungan.
Rutinitas mereka sederhana, tebar jaring, tarik, jual. Namun hari itu, jaring seorang nelayan tersangkut sesuatu yang berat di kedalaman 54 meter. Ketika dia menariknya dengan susah payah ke atas perahu kayunya, dia tidak menemukan ikan besar atau karang. Jaringnya penuh dengan piring dan mangkok yang tertutup lumpur dan teritip. Dia membersihkan satu piring. Di bawah lapisan kotoran laut selama 1000 tahun, muncul warna hijau seladon yang halus dengan ukiran motif bunga teratai yang timbul. Nelayan itu tidak tahu bahwa dia baru saja menyentuh piring keramik Yue dari zaman 5 dinasti, 5 Dynasties Tiongkok, sebuah periode singkat dan kacau di abad ke-10 yang keramiknya sangat langka. Kabar penemuan itu tidak menyebar lewat jurnal ilmiah, melainkan lewat bisik-bisik di warung kopi pelabuhan. Dan seperti biasa, kabar emas di dasar laut memanggil para pemburu. Kali ini, sosok sentralnya adalah Luc Heymans, seorang penyelam dan pemburu harta karun asal Belgia. Bekerja sama dengan perusahaan lokal, Heymans memulai operasi pengangkatan yang akan menjadi salah satu yang terbesar, terlama, dan paling melelahkan dalam sejarah maritim Indonesia. Apa yang mereka temukan di dasar Laut Cirebon bukanlah sekadar bangkai kapal. Itu adalah gunung harta. Bangkai kapal itu, yang kemudian dikenal sebagai The Cirebon Wreck atau bangkai kapal Cirebon, terkubur di dalam bukit lumpur buatan yang terbentuk dari tumpukan muatannya sendiri. Kapal itu begitu penuh sesak, sehingga ketika ia tenggelam, muatannya menumpuk setinggi beberapa meter di dasar laut. Selama hampir 2 tahun, tim penyelam Heymans bekerja siang malam. Mereka melakukan 24.000 kali penyelaman. Hasilnya, jumlah yang membuat temuan Belitung 60.000 keping terlihat kecil. Dari situs Cirebon, mereka mengangkat 270.000 artefak. 270.000 piring, mangkuk, kendi, gelas, permata, emas. Jumlah ini cukup untuk mengisi sebuah museum besar dari lantai sampai atap. Kapsul waktu abad ke-10. Jika kapal Belitung menceritakan kisah jalur sutra Arab ke Tiongkok, kapal Cirebon menceritakan kisah tentang kekayaan dan selera tinggi para raja di Jawa kuno. Berdasarkan analisis, kapal ini tenggelam sekitar tahun 970 Masehi. Ini adalah periode yang sangat menarik. Di Tiongkok, dinasti Tang baru saja runtuh, digantikan oleh kekacauan zaman 5 dinasti sebelum dinasti Song berdiri kokoh. Di Jawa, ini adalah masa transisi misterius dari Jawa Tengah, Mataram kuno, ke Jawa Timur, di bawah Empu Sindok dan Kerajaan Medang. Muatan kapal ini adalah bukti bahwa meskipun politik sedang kacau, perdagangan barang mewah berjalan gila-gilaan. Kapal ini membawa paket sultan pada zamannya. 1. Keramik kelas 1. Ribuan keramik Yuer yang terkenal dengan warna hijau rahasia, mise, yang biasanya hanya diperuntukkan bagi kaisar. Ada juga keramik putih Qing yang sangat halus. 2. Kaca Persia. Ribuan botol parfum, kendi, dan gelas dari kaca berwarna biru, hijau, dan ungu. Kaca ini berasal dari kekhalifahan Fatimiyah di Timur Tengah. Ini menunjukkan bahwa elit Jawa saat itu sudah mengimpor barang pecah belah kaca dari Persia dan Suriah. 3. Permata. Inilah yang membuat mata para pemburu terbelalak. Di dalam guji-guji kecil, ditemukan 11.000 butir batu permata mentah dan olahan, rubi merah darah, safir biru, garnet, lapis lazuli, dan kristal batu raja. Ada juga untayan kalung emas dan gagang pedang dari emas murni yang diukir dengan tulisan Arab Allah. Tapi, yang paling mengejutkan adalah ditemukannya benda-benda ritual. Penyelam menemukan lonceng perunggu, cermin gagang, dan fajra senjata ritual genta petir yang digunakan oleh pendeta Buddha Tantrayana. Ada juga cetakan untuk membuat jimat agama. Ini memberi petunjuk tentang tujuan kapal. Kapal ini kemungkinan besar sedang menuju sebuah pusat keagamaan besar di Jawa. Mungkin dipesan oleh Raja Sri Isyana Tunggawijaya, Putri Empu Sindok, atau Raja Bawahan yang kaya raya. Kapal ini tidak membawa barang kelontong untuk pasar murah. Kapal ini membawa pesanan khusus untuk istana dan kuil. Permata untuk mahkota raja, kaca untuk meja makan bangsawan, dan genta untuk altar pemujaan. Kapal siapa ini? Berbeda dengan kapal Belitung yang jelas-jelas kapal Arab atau dhow, kapal Cirebon adalah kapal hibrida. Struktur kayunya menggunakan teknik ikat pasak yang merupakan ciri khas teknologi perkapalan Asia Tenggara
Austronesia, ini bukan kapal Cina yang pakai paku besi dan bukan kapal Arab yang dijahit. Kemungkinan besar ini adalah kapal buatan Nusantara, mungkin kapal Jawa atau Sumatera, yang disewakan atau dimiliki oleh pedagang internasional. Ini membuktikan tesis penting. Nenek moyang kita bukan hanya penonton yang melihat kapal asing lewat, mereka adalah pemilik kapal, nahkoda, dan pedagang aktif yang mengangkut barang mewah dari Tiongkok ke Jawa. Mereka adalah pemain utama dalam rantai pasok global abad ke-10. Tragedi di ruang lelang. Namun kisah harta karun Cirebon memiliki akhir yang menyedihkan bukan di dasar laut, melainkan di darat. Setelah diangkat, harta karun ini menjadi subjek sengketa birokrasi dan keserakahan. Menurut aturan saat itu, harta ini adalah benda berharga muatan kapal tenggelam yang boleh dijual dengan bagi hasil 50% untuk pemerintah dan 50% untuk penemu, perusahaan swasta. Pemerintah Indonesia memutuskan untuk melelangnya. Pada tanggal 5 Mei 2010, sebuah lelang besar digelar di Jakarta. Seluruh koleksi 270.000 artefak itu ditawarkan sebagai satu paket lot utuh. Pemerintah tidak ingin memecah-mecahnya agar nilai sejarahnya terjaga. Harga pembukaannya fantastis, 80 juta dolar AS, sekitar 720 miliar rupiah saat itu. Undangan disebar ke para miliarder dunia, museum dan kolektor. Ruang lelang disiapkan. Palu sudah diangkat. Tapi tidak ada yang mengangkat tangan. Tidak ada penawar. Lelang itu gagal total. Mengapa? Harganya dianggap terlalu tinggi di tengah krisis ekonomi global, dan syarat harus membeli seluruhnya memberatkan pembeli. Selain itu, banyak museum etis di Barat mulai menolak membeli artefak hasil harta karun komersial karena dianggap merusak situs arkeologi. Harta karun Cirebon menjadi yatim piatu. Selama bertahun-tahun setelah lelang yang gagal itu, ratusan ribu keramik dan permata itu tersimpan di gudang pengap di Jakarta. Sebagian rusak karena penyimpanan yang buruk. Sebagian dikabarkan bocor ke pasar gelap. Nasib harta ini menggantung. Pemerintah Indonesia bingung. Mereka punya harta senilai triliunan rupiah, tapi tidak bisa diuangkan. Dan ironisnya, tidak punya dana untuk membangun museum yang layak untuk memamerkannya. Kasus harta karun Cirebon adalah titik balik dalam kebijakan maritim Indonesia. Kasus ini membuka mata kita tentang bahaya memperlakukan sejarah sebagai komoditas dagang. Ketika kita melihat piring kuno hanya sebagai barang seharga 1.000 dolar AS, kita kehilangan nilainya sebagai kunci sejarah. Operasi pengangkatan komersial seringkali mengabaikan konteks. Penyelam dibayar berdasarkan jumlah barang yang diangkat, bukan berdasarkan data yang dicatat. Akibatnya, kita tahu apa yang ada di kapal itu, tapi kita kehilangan detail-detail forensik. Bagaimana posisi mayat awak kapal? Di mana dapur kapal? Apa makanan terakhir mereka? Data-data itu hancur karena proses pengangkatan yang terburu-buru demi mengejar lelang. Harta karun Cirebon mengajarkan kita bahwa kekayaan terbesar bukanlah emas atau rubi, melainkan narasi. Hari ini sebagian dari koleksi Cirebon Rek akhirnya diselamatkan dan menjadi koleksi negara, dipamerkan secara terbatas. Namun ratusan ribu keping lainnya masih nasibnya tidak jelas, menjadi tumpukan keramik bisu di dalam peti kemas. Kapal Cirebon berhasil selamat dari badai di Laut Jawa 1.000 tahun yang lalu hanya untuk karam dalam badai birokrasi di abad ke-21. Ia adalah pengingat bahwa menemukan harta karun hanyalah separuh perjuangan. Tantangan terbesarnya adalah bagaimana memilikinya tanpa menjual jiwa sejarahnya. 3 Januari 1752. Malam gelap tanpa bulan di perairan Kepulauan Riau. Sebuah kapal dagang raksasa milik VOC, Verenigde Oost-Indische Compagnie, The Geldermalsen, sedang berjuang membelah ombak. Kapal ini baru saja meninggalkan Kanton, Guangzhou, Tiongkok, menuju Batavia, Jakarta, sebelum melanjutkan perjalanan panjang pulang ke Belanda. Di dalam palkanya,
tersimpan muatan yang nilainya bisa membiayai perang kecil. Ada 680.000 pon teh Tiongkok yang berharga, 147 emas batangan, dan peti-peti kayu berisi ratusan ribu porselen biru putih yang dipesan khusus untuk meja makan orang kaya Eropa. Kapten Jan Diederik van Morel, seorang pelaut tua yang lelah, membuat kesalahan navigasi yang fatal. Dia terlalu dekat dengan gugusan karang tajam yang kini dikenal sebagai Karang Heliputan atau Admiral Stellingworth Reef. Krak! Suara kayu lambung yang sobek terdengar mengerikan. Kapal itu menabrak karang. Tidak ada waktu untuk menyelamatkan kargo. Kapal miring dan tenggelam dengan cepat, menyeret 80 awak kapal termasuk kaptennya ke kuburan air yang dangkal namun mematikan. Teh yang berharga itu larut, mengubah air laut menjadi seduhan teh raksasa yang pahit. Namun, emas dan porselin itu tidak larut. Mereka mengendap di dasar pasir, tertutup terumbu karang, tidur selama 233 tahun. Sampai seorang pria Inggris bernama Michael Hatcher datang membangunkannya. Sang pemburu, bukan arkeolog, tapi petualang. Tahun 1985, dunia pemburu harta karun sedang berubah. Teknologi sonar dan pemetaan laut menjadi lebih murah dan canggih. Dan di pusat revolusi ini berdiri sosok Michael Hatcher. Hatcher bukanlah seorang akademisi berkacamata tebal yang peduli pada stratigrafi tanah atau konteks sejarah. Dia adalah seorang insinyur dan penyelam komersial. Dia pragmatis, berani, dan, di mata banyak arkeolog, merusak. Dia tidak mencari ilmu, dia mencari X di peta. Hatcher awalnya menghabiskan waktu di arsip-arsip Belanda. Dia membaca catatan harian VOC, membandingkan log perjalanan, dan menghitung arus laut. Dia menyimpulkan lokasi karamnya Geldermalsen dengan presisi yang menakutkan. Dengan kapal penyelamatnya Restless M, Hatcher menyisir perairan Riau. Dia bermasar seolah-olah sedang melakukan survei biasa atau mencari besi tua kapal Perang Dunia Kedua. Ketika magnetometernya berbunyi kencang di dekat karang Heliputan, Hatcher tahu dia menemukan sesuatu. Dia mengirim penyelam turun. Apa yang mereka lihat di kedalaman 40 meter itu adalah mimpi basah setiap pemburu harta karun. Gundukan porselen yang tak terhitung jumlahnya. Tumpukan mangkuk teh, piring makan, dan guci. Sebagian besar masih utuh dan berkilau, seolah baru kemarin keluar dari tungku pembakaran di Jingdezhen. Dan tentu saja, emas. Hatcher menemukan 126 batang emas lantakan berbentuk sepatu atau shi yang merupakan mata uang Tiongkok kuno, dan 18 batang emas berbentuk persegi panjang dengan cap VOC. Namun, Hatcher tahu di dunia modern, porselen antik bisa lebih berharga daripada emas murni jika dikemas dengan cerita yang tepat. Operasi Nanking Cargo. Apa yang terjadi selanjutnya adalah operasi pengangkatan yang kontroversial dan brutal. Dalam arkeologi, penggalian membutuhkan waktu bertahun-tahun. Setiap lapisan tanah dicatat. Hatcher tidak punya waktu bertahun-tahun. Dia takut Angkatan Laut Indonesia atau saingan pemburu harta karun lain akan datang. Dia bekerja dengan kecepatan kilat. Menurut beberapa laporan yang kemudian dikritik keras oleh komunitas ilmiah, tim Hatcher diduga menggunakan metode kasar untuk menembus lambung kapal yang sudah menjadi karang keras. Mereka tidak menyisir dengan kuas halus, mereka membongkar paksa untuk mencapai palka utama di mana porselen kualitas terbaik atau imperial ware tersimpan. Dalam waktu singkat, Hatcher mengangkat sekitar 150.000 keping keramik. Jumlah ini gila. Ini adalah salah satu temuan porselen Tiongkok terbesar dalam sejarah.
Lalu datanglah bagian tersulit, mengeluarkan harta itu dari Indonesia. Hukum maritim Indonesia saat itu, tahun 1985, masih lemah dan penuh celah. Belum ada undang-undang spesifik tentang BMKT atau benda berharga muatan kapal tenggelam. Pengawasan laut longgar. Hatcher dengan kecerdikan seorang penyelundup berhasil membawa muatan itu keluar. Ada yang bilang dia memiliki izin samar-samar untuk pembersihan alur laut. Ada yang bilang dia hanya berlayar begitu saja di malam hari menuju Singapura. Ketika aparat Indonesia menyadari apa yang terjadi, kapal Restless M sudah sandar di dermaga yang aman di luar yurisdiksi. Harta karun VOC yang karam di perairan Riau itu telah lolos. Lelang berjalan terus. Hasilnya mencengangkan. Piring makan sederhana yang dulu dipakai untuk makan malam di kapal laku seharga ribuan dolar. Satu set perlengkapan makan lengkap laku ratusan ribu dolar. Total penjualan mencapai angka yang memusingkan. 20 juta dolar AS, sekitar 300 miliar rupiah dengan kurs saat ini. Namun nilainya jauh lebih besar di tahun 1986. Michael Hatcher menjadi jutawan dalam semalam. Dia menjadi selebriti. Indiana Jones lautan. Di sisi lain, Indonesia hanya bisa gigit jari. Kita tidak mendapatkan 1 sen pun. Kita tidak mendapatkan 1 piring pun untuk museum nasional kita. Bagi para arkeolog, lelang Nanking Cargo adalah hari berkabung. Mengapa? Karena Hatcher telah menghancurkan konteks sejarah. Demi mengejar porselen yang bisa dijual, banyak artefak lain yang tidak berharga secara komersial dibuang atau dihancurkan. Peralatan navigasi kapal, senjata kru, tulang belulang pelaut, sisa makanan, pakaian, benda-benda yang bisa menceritakan kehidupan sehari-hari abad 18 diabaikan. Lebih parah lagi, koleksi 150.000 keramik itu kini tersebar ke ribuan kolektor pribadi di seluruh dunia. Mereka menjadi pajangan di ruang tamu orang kaya di London atau New York. Kita tidak akan pernah bisa mempelajari koleksi itu sebagai satu kesatuan utuh lagi. Kita kehilangan kesempatan untuk meneliti pola perdagangan, teknik pembuatan keramik massal, dan selera pasar abad 18 secara komprehensif. Sejarah yang utuh telah dipecah-pecah menjadi lot lelang. Dampak membangunkan raksasa tidur. Namun ada satu sisi positif dari tragedi Geldermalsen. Peristiwa ini menjadi tamparan keras yang membangunkan pemerintah Indonesia. Pejabat di Jakarta sadar, ternyata laut kita menyimpan uang triliunan rupiah dan orang asing mengambilnya begitu saja. Setelah insiden ini, Indonesia segera membentuk Panitia Nasional Pengangkatan dan Pemanfaatan Benda Berharga Muatan Kapal Tenggelam atau PANNAS BMKT. Undang-undang dipertegas, izin pengangkatan diatur, sistem bagi hasil 50% pemerintah, 50% swasta diberlakukan, pengawasan laut ditingkatkan. Tragedi Geldermalsen mengubah paradigma. Laut tidak lagi dilihat hanya sebagai sumber ikan atau minyak, tapi sebagai gudang harta karun sejarah. Namun regulasi baru ini juga memicu masalah baru. Birokrasi yang rumit dan korupsi seringkali membuat harta karun yang diangkat secara legal justru terbengkalai di gudang, seperti kasus Cirebon, sementara penjarahan ilegal terus berlangsung di bawah radar. Kapal Geldermalsen adalah pelajaran pahit tentang nilai sebuah warisan. Bagi VOC di tahun 1752, kapal itu adalah kerugian bisnis. Bagi Hatcher di tahun 1986, kapal itu adalah tiket lotre kemenangan. Bagi Indonesia, kapal itu adalah pencurian sejarah. Hari ini jika Anda melihat piring biru putih Nanking Cargo di sebuah toko antik di Eropa, ingatlah perjalanannya. Piring itu dibuat oleh tangan pengrajin Tiongkok, tenggelam di Laut Riau yang gelap, tidur bersama mayat pelaut Belanda selama 2 abad, diangkat dengan paksa oleh pemburu harta Inggris, dan dijual di Amsterdam.
Dia adalah benda mati yang telah berkeliling dunia, membawa serta kisah tentang keserakahan manusia yang tidak pernah berubah, dari monopoli VOC hingga palu lelang Christie's. Dan sementara girder Malsen sudah habis dijarah, di kedalaman laut Indonesia yang lain ada jenis harta karun berbeda yang sedang terancam. Bukan keramik atau emas, melainkan besi tua. Kita akan melihat bagaimana kapal-kapal perang raksasa yang menjadi kuburan pahlawan Perang Dunia Kedua menghilang secara misterius dari dasar laut. Dicuri bukan untuk museum, tapi untuk peleburan besi. 27 Februari 1942, Laut Jawa sedang membara. Langit sore yang biasanya indah tertutup asap hitam pekat. Di permukaan laut yang bergolak, sebuah drama kepahlawanan dan keputusasaan sedang mencapai klimaksnya. Armada Gabungan Sekutu atau ABDACOM terdiri dari kapal-kapal Belanda, Amerika, Inggris, dan Australia sedang melakukan perlawanan terakhir mereka untuk menghentikan gurita Angkatan Laut Kekaisaran Jepang yang hendak mencengkeram Jawa. Laksamana Karel Doorman, Komandan Armada Belanda, berdiri di anjungan kapal benderanya, HNLMS De Ruyter. Dia tahu dia kalah jumlah dan kalah persenjataan, tapi dia memberikan perintah legendaris yang akan dikenang sejarah. Iqbal an, volg mij. Saya menyerang, ikuti saya. Itu adalah serangan bunuh diri. Torpedo Jepang, long lens yang mematikan meluncur di air. Boom. HNLMS De Ruyter dihantam telak. Kapal penjelajah ringan seberat 6.000 ton itu meledak dan terbakar. Doorman dan ratusan anak buahnya tidak meninggalkan kapal. Mereka tenggelam bersamanya ke kedalaman 60 meter di dasar Laut Jawa. Malam itu dan hari-hari berikutnya, kapal-kapal lain menyusul nasib De Ruyter. Kapal penjelajah berat Inggris HMS Exeter, kapal penjelajah Australia HMAS Perth, kapal penjelajah Amerika USS Houston, dan kapal Belanda lainnya, HNLMS Java. Ribuan pelaut muda, banyak yang baru berusia 18 atau 19 tahun, tewas. Tubuh mereka terperangkap di dalam labirin baja kapal yang tenggelam atau hilang ditelan ombak. Bangkai-bangkai kapal ini jatuh ke dasar laut, menjadi monumen diam bagi keberanian mereka. Selama lebih dari 60 tahun, mereka beristirahat dengan tenang. Terumbu karang mulai tumbuh di meriam mereka, ikan-ikan berenang di anjungan komando. Mereka adalah kuburan perang atau war graves. Situs sakral yang dilindungi oleh hukum internasional dan etika kemanusiaan. Tapi di Indonesia, ketenangan orang mati tidaklah abadi. Misteri kapal hantu yang hilang. Tahun 2016, menjelang peringatan 75 tahun pertempuran Laut Jawa, sebuah tim ekspedisi internasional yang didukung oleh Angkatan Laut Belanda berlayar ke titik koordinat tenggelamnya HNLMS De Ruyter dan HNLMS Java. Misinya mulia, mereka ingin memfilmkan bangkai kapal itu untuk upacara peringatan dan memberi penghormatan kepada keluarga korban. Para teknisi menurunkan sonar 3D canggih ke dalam air. Mereka menatap layar monitor, mengharapkan melihat siluet kapal perang sepanjang 170 meter di dasar laut. Layar itu kosong. Para teknisi menggosok mata mereka. Mereka memeriksa ulang koordinat GPS. Mereka kalibrasi ulang alat. Tetap kosong. Di dasar laut, di tempat di mana seharusnya berbaring raksasa baja seberat ribuan ton, hanya ada lubang besar di pasir. Jejak samar berbentuk lambung kapal. Kapal itu hilang. Bukan bergeser karena arus, bukan tertimbun pasir, tapi lenyap. Laporan itu mengguncangkan dunia diplomatik. Bagaimana mungkin kapal perang sebesar itu dicuri? Siapa yang bisa mengangkat 6.000 ton baja dari kedalaman 60 meter tanpa ketahuan? Investigasi meluas ke kapal lain. Hasilnya mengerikan. HNLMS Java hilang total. HMS Exeter hilang. HMAS Perth dan USS Houston tinggal sebagian, tercabik-cabik parah. 3 kapal penjelajah Belanda, 3 kapal Inggris, dan 1 kapal selam Amerika telah lenyap atau rusak berat. Ini bukan pencurian biasa, ini adalah pemusnahan sejarah skala industri. Sang pemulung lautan. Siapa pelakunya? Bukan bajak laut dengan speedboat kecil.
Pelakunya adalah sindikat pengangkatan besi tua ilegal yang menggunakan tongkang raksasa, barge, yang dilengkapi dengan crane atau derek berkekuatan besar. Metode mereka brutal dan tidak memiliki rasa hormat sedikit pun. Mereka tidak mengangkat kapal secara utuh, yang membutuhkan teknik rumit. Mereka menggunakan cakar raksasa, grab, seberat puluhan ton yang dijatuhkan dari permukaan. Cakar itu menghantam bangkai kapal, meremukkan struktur bersejarah itu, mencabik potongan logam dan menariknya ke atas. Atau mereka menggunakan bahan peledak untuk memotong lambung kapal menjadi bagian-bagian kecil di bawah air, lalu diangkat satu persatu. Bagi para penjara ini, HNLMS De Ruyter bukanlah makam Laksamana Dorman, itu hanyalah tumpukan besi tua yang bernilai. Tapi mengapa? Apakah harga besi sebanding dengan risiko diplomatik dan biaya operasional yang besar? Disinilah muncul teori tentang low background steel. Baja yang diproduksi setelah 1945, setelah bom atom Hiroshima dan uji coba nuklir atmosferik, mengandung jejak radionuklir di udara yang masuk ke dalam proses pembuatan baja. Udara kita sudah terkontaminasi radiasi tingkat rendah. Namun kapal-kapal yang tenggelam sebelum 1945, seperti kapal-kapal Perang Dunia II ini, terbuat dari baja yang diproduksi di era pranuklir. Baja ini murni dari radiasi atmosferik. Baja jenis ini sangat langka dan sangat mahal. Ia dibutuhkan untuk peralatan medis sensitif, seperti detektor radiasi di rumah sakit dan sensor antariksa. Harga sekilo besi pranuklir jauh lebih tinggi daripada besi tua biasa. Selain itu, baling-baling kapal perang biasanya terbuat dari perunggu atau kuningan berkualitas tinggi yang nilainya miliaran rupiah per buah. Pipa-pipa tembaga dan kabel di dalamnya juga berharga. Jadi motivasinya adalah uang murni keserakahan. Penodaan terhadap yang mati. Aspek yang paling menyayat hati dari penjarahan ini bukanlah hilangnya logam, melainkan nasib para awaknya. Di dalam De Ruyter dan Java saja, ada 900 mayat pelaut yang terkubur. Selama 70 tahun, tulang belulang mereka beristirahat di dalam palka kapal. Ketika cakar raksasa para penjara itu merobek lambung kapal, mereka juga merobek makam itu. Laporan dari penyelam lokal dan investigasi jurnalis mengungkapkan kisah-kisah horor. Saat besi tua itu diangkat ke tongkang, seringkali tulang-tulang manusia, tengkorak, dan sisa-sisa seragam ikut terbawa. Apa yang dilakukan para penjara? Mereka membuangnya kembali ke laut seperti sampah, atau menguburnya di darat tanpa nama, atau membiarkannya hancur bersama besi yang akan dilebur. Keluarga korban di Belanda, Inggris, dan Amerika marah besar. Cucu Laksamana Dorman menangis di wawancara televisi. Bagi mereka, ini sama saja dengan seseorang datang ke Taman Makam Pahlawan dengan bulldozer, menggali kuburan kakek mereka, mengambil cincin kawin dan gigi emasnya, lalu membuang tulangnya ke parit. Ini adalah kejahatan terhadap kemanusiaan. Bagaimana ini bisa terjadi di perairan Indonesia? Ini adalah pertanyaan yang memalukan bagi kita. Laut Jawa bukanlah samudra terpencil di tengah Pasifik. Ini adalah jalur pelayaran yang sibuk. Tragedi ini mengungkap kelemahan fatal dalam pengawasan maritim Indonesia. Luasnya lautan, Indonesia memiliki jutaan kilometer persegi laut. Angkatan Laut dan Bakamla kita memiliki keterbatasan kapal patroli dan bahan bakar. Mustahil mengawasi setiap titik setiap saat. Modus operandi. Para penjara ini sering menyamar sebagai kapal nelayan atau kapal tugboat biasa. Mereka beroperasi di malam hari atau mematikan transponder AIS mereka. Kawasan abu-abu hukum. Status bangkai kapal perang atau warship memiliki imunitas berdaulat atau sovereign immunity. Artinya, De Ruyter masih milik negara Belanda meskipun ada di Laut Indonesia. Namun, Indonesia saat itu belum memiliki aturan yang tegas tentang perlindungan situs cagar budaya bawah air yang spesifik untuk kapal asing. Celah hukum ini dimanfaatkan. Korupsi lokal, sulit membayangkan operasi sebesar ini yang memakan waktu berbulan-bulan bisa terjadi tanpa ada mata yang ditutup di pelabuhan-pelabuhan tempat besi tua itu didaratkan, seringkali di pelabuhan kecil di Jawa atau Madura. Besi tua dalam jumlah ribuan ton tidak bisa disembunyikan di saku celana. Ia harus dijual ke pengepul besar. Dampak, hilangnya bukti sejarah. Selain tragedi kemanusiaan, hilangnya kapal-kapal ini adalah bencana bagi sejarah. Kapal-kapal ini adalah bukti fisik dari pertempuran laut terbesar di Asia Tenggara. Bekas lubang torpedo di lambung De Ruyter bisa menceritakan detail taktis pertempuran yang tidak tercatat di buku-buku. Sekarang, bukti itu hilang.
dilebur menjadi pagar rumah, rangka beton, atau alat elektronik baru. Kita kehilangan kesempatan untuk menjadikan lokasi ini sebagai situs wisata sejarah atau monumen perdamaian bawah laut. Kasus ini menjadi titik nadir dalam pengelolaan warisan bawah laut kita. Setelah insiden ini meledak di media internasional pada tahun 2016-2017, pemerintah Indonesia mulai berbenah. Patroli dipertegas, koordinasi dengan negara pemilik kapal ditingkatkan, beberapa situs kapal perang lain seperti HMS Perth kini diberi pelampung penanda dan zona larangan labuh angkar, namun untuk De Ruyter, Java, dan Exeter, semuanya sudah terlambat. Di babak sebelumnya, Belitung, Cirebon, dan Geldermalsen, kita bicara tentang harta yang ditemukan. Di bab ini, kita bicara tentang harta yang dicuri. Harta karun itu bukan emas. Harta karun itu adalah memori. Kapal-kapal perang ini tidak membawa keramik dinasti Tang atau teh VOC. Mereka membawa nyawa anak-anak muda yang mati membela apa yang mereka yakini, terlepas dari konteks kolonialisme saat itu. Para penjara besi tua itu tidak hanya mengambil logam, mereka mengambil tempat bagi keluarga untuk berduka. Mereka membuktikan bahwa bagi sebagian orang, sejarah tidak memiliki harga jika dibandingkan dengan sekilo besi bekas. Dasar Laut Jawa kini memiliki lubang-lubang kosong, seperti gigi yang dicabut paksa. Lubang-lubang itu adalah peringatan yang menyakitkan bahwa musuh terbesar sejarah bukanlah waktu atau air laut, namun ketamakan manusia yang hidup di atas permukaan. Namun di tengah kehancuran ini, masih ada satu harta karun tertinggi yang belum tersentuh. Sebuah kapal yang menjadi legenda, The Holy Grail dari semua pemburu harta karun, yang konon karam di perairan Sumatera, membawa kekayaan Kesultanan Malaka. Namanya Flor de la Mar. Di dunia pemburu harta karun, ada banyak target yang menggoda. San Jose di Kolombia atau Cha di Florida. Tapi bagi mereka yang menyelam di perairan Asia, hanya ada satu nama yang diucapkan dengan nada hormat, obsesi, dan ketakutan. Flor de la Mar, bunga laut. Kapal ini bukan sekedar bangkai kapal. Ia adalah Holy Grail, cawan suci. Ia adalah paus putih yang diburu oleh setiap kapten Ahab modern. Mengapa? Karena muatannya bukan sekedar keramik dagang atau uang gaji tentara. Muatannya adalah kekayaan sebuah negara yang dicuri sampai habis. Mari kita putar waktu kembali ke November 1511. Alfonso de Albuquerque, sang gubernur Portugis yang kejam dan brilian, baru saja menaklukkan Kesultanan Malaka. Saat itu Malaka bukan pelabuhan biasa, itu adalah Venesianya Timur, pelabuhan terkaya di dunia tempat semua pedagang Asia bertemu. Albuquerque menjarah kota itu sampai ke tulang-tulangnya. Dia mengosongkan istana Sultan Mahmud Shah. Menurut catatan penulis sejarah Portugis, Bras de Albuquerque, anak Alfonso, jarahan itu meliputi 1. Singgasana Sultan yang berlapiskan emas. 2. Sepasang patung gajah seukuran asli yang terbuat dari emas murni. 3. Tongkat kerajaan, perhiasan dan permata yang tak terhitung jumlahnya. 4. Peta-peta navigasi rahasia Pulau Jawa dan Melayu yang nilainya melebihi emas bagi Portugis. Semua harta ini yang nilainya hari ini ditaksir mencapai 2 hingga 3 miliar dolar Amerika Serikat atau sekitar 30-45 triliun rupiah dimasukkan ke dalam lambung Flor de la Mar. Masalahnya, bunga laut ini sudah layu. Kapal jenis karak nau raksasa seberat 400 ton ini sudah tua. Ia telah berlayar di rute India selama 9 tahun. Usia yang sangat tua bagi kapal kayu di perairan tropis yang penuh cacing kapal Teredo navalis. Lambungnya bocor, kemudinya rapuh, namun keserakahan mengalahkan logika. Albuquerque memaksanya berlayar ke Goa India untuk mempersembahkan jarahan itu kepada Raja Manuel I di Portugal. Desember 1511, dilepas pantai Pasai, sekarang wilayah Aceh Timur atau Sumatera Utara, badai menghantam. Di perairan dangkal dekat Tamiang, kapal raksasa yang kelebihan muatan itu menghantam gosong pasir. Ombak menghancurkannya. Kapal itu patah menjadi 2. Bagian belakangnya, tempat harta karun disimpan, tenggelam ke dasar laut. Albuquerque selamat dengan cara yang tidak heroik. Dia melompat ke rakit darurat, meninggalkan harta jarahan dan ratusan budak serta awak kapal yang tenggelam.
Dia hanya bisa menyaksikan bunga laut itu layu dan mati, membawa serta kekayaan terbesar yang pernah dikumpulkan di Asia Tenggara. Perburuan yang tak pernah usai. Selama 500 tahun, Flor de la Mar menjadi hantu. Lokasi tepatnya menjadi misteri terbesar. Catatan Portugis menyebut di seberang Pasai. Apakah itu di perairan Indonesia, Aceh Sumut, atau sudah masuk perairan Malaysia? Atau mungkin terseret arus ke Selat Malaka yang lebih dalam? Pada tahun 1980-an dan 90-an, pemburu harta karun legendaris seperti Robert Marks dari Amerika menghabiskan jutaan dolar untuk mencarinya. Mereka menyisir pantai timur Sumatera dengan magnetometer dan sonar. Mereka menemukan banyak kapal lain, tapi bukan Flor. Mengapa sulit ditemukan? Karena kondisi geologi Selat Malaka. Sungai-sungai di Sumatera membawa endapan lumpur yang masif setiap tahun. Dalam 500 tahun, bangkai kapal itu mungkin sudah terbubur di bawah sedimen lumpur setebal 10 hingga 20 meter. Dia tidak terletak di dasar laut. Dia sudah menjadi bagian dari geologi dasar laut. Namun, mitos Flor de la Mar tetap hidup, memicu mimpi dan keserakahan banyak orang. Jika kapal ini ditemukan, siapa yang berhak memilikinya? Indonesia, tempat tenggelam? Malaysia, pemilik asal harta, Malaka, atau Portugis, pemilik kapal. Ini adalah mimpi buruk diplomatik yang menunggu terjadi. Perubahan paradigma, menutup pintu penjara. Sementara dunia terobsesi dengan Flor de la Mar, pemerintah Indonesia mulai menyadari sesuatu yang lebih penting. Kasus-kasus yang kita bahas di bab sebelumnya, pencurian Geldermalsen, bab 3, kegagalan lelang Cirebon, bab 2, dan penghancuran kapal perang PD2, bab 4, telah menjadi pelajaran yang mahal. Indonesia sadar bahwa model bagi hasil komersial dengan pemburu harta karun asing adalah kesalahan. Dalam model lama, perusahaan swasta membiayai pengangkatan. Sebagai gantinya, mereka mendapat 50% harta untuk dijual atau dilelang. Akibatnya, artefak sejarah dijual ke kolektor pribadi dan hilang dari narasi sejarah bangsa. Sejarah kita dikapitalisasi. Pada tahun 2010, sebuah perubahan besar dimulai. Moratorium, penghentian sementara izin, pengangkatan diberlakukan. Puncaknya adalah dikeluarkannya Undang-Undang Cagar Budaya Nomor 11 Tahun 2010. Undang-undang ini mengubah definisi. Benda berharga muatan kapal tenggelam atau BMKT bukan lagi harta karun yang boleh dijual. Ia adalah cagar budaya. Dan cagar budaya tidak boleh diperjualbelikan. Pada tahun 2021, Presiden Joko Widodo menegaskan kembali kebijakan ini. Investasi asing untuk pengangkatan harta karun laut ditutup. Pesan Indonesia kepada dunia jelas. Laut kami bukan toko antik. Laut kami adalah museum. Masa depan, in situ preservation. Jika tidak boleh diangkat dan dijual, lalu apa yang harus dilakukan dengan ribuan bangkai kapal yang masih ada di dasar laut kita? Paradigma baru yang dianut dunia, UNESCO, dan kini Indonesia adalah in situ preservation, pelestarian di tempat. Biarkan kapal itu di sana. Ada logika ilmiah yang kuat di balik ini. 1. Konteks. Begitu artefak diangkat dari posisi aslinya, 80% informasi sejarahnya hilang. Membiarkannya di dasar laut menjaga konteksnya. 2. Konservasi. Kayu dan logam yang sudah terendam air laut selama ratusan tahun akan hancur dengan cepat jika terkena udara. Biaya konservasi di darat, laboratorium, sangat mahal dan memakan waktu puluhan tahun. Air laut, jika kondisinya stabil, adalah pengawet terbaik. 3. Wisata minat khusus. Alih-alih menjual keramiknya, juallah pengalamannya. Situs kapal karam bisa menjadi destinasi selam sejarah, underwater heritage tourism, seperti museum yang harus Anda selami untuk melihatnya. Contoh sukses adalah situs USAT Liberty di Tulamben, Bali. Kapal itu tidak diangkat, ia dibiarkan di sana, dan setiap tahun ia menghasilkan miliaran rupiah bagi ekonomi lokal dari ribuan penyelam yang datang melihatnya. Nilai ekonominya sebagai objek wisata jauh lebih besar dan berkelanjutan daripada jika besinya dipotong dan dijual kiloan. Saat kita menutup buku Samudra Emas ini,
kita telah melakukan perjalanan panjang dari mangguk dinasti Tang di Belitung yang membuktikan peran kita di jalur sutra hingga tumpukan porselen Cirebon yang menunjukkan selera Raja Jawa. Dari pencurian memalukan Geldermalsen hingga tragedi penjarahan makam pahlawan di Laut Jawa. Dan akhirnya, hantu Floor de Lamar yang masih bersembunyi di lumpur Aceh. Benang merah dari semua cerita ini adalah satu, identitas maritim. Harta karun tersembunyi di dasar laut Indonesia bukanlah emas, perak, atau keramik. Harta karun itu adalah bukti. Bukti bahwa nenek moyang kita adalah tuan rumah bagi dunia. Bukti bahwa Nusantara adalah persimpangan peradaban. Bukti bahwa laut bukanlah pemisah pulau, melainkan jalan raya yang menghubungkan kita dengan kemanusiaan. Menjarah kapal karam sama dengan merobek halaman buku sejarah kita sendiri dan membakarnya demi kehangatan sesaat. Di masa depan, tantangan Indonesia bukan lagi bagaimana cara mengambil harta dari laut, melainkan bagaimana cara menjaganya. Kita membutuhkan teknologi pengawasan, polisi laut yang tidak bisa disuap, dan arkeolog bawah laut yang tangguh. Mungkin Floor de Lamar tidak akan pernah ditemukan. Dan mungkin itu yang terbaik. Biarlah dia tidur di sana, di pelukan Samudra Nusantara, menjaga rahasia Kesultanan Malaka. Sebagai pengingat abadi bahwa ada beberapa hal di dunia ini yang harganya terlalu mahal untuk dimiliki oleh satu orang saja. Laut Indonesia adalah perpustakaan terbesar di dunia, dan tugas generasi kita bukanlah menjarah bukunya, melainkan belajar cara membacanya. Dasar Laut Indonesia terbukti bukan sekadar kuburan kapal, melainkan perpustakaan sejarah dunia yang menyimpan bukti tak terbantahkan mengenai kejayaan jalur sutra maritim. Penemuan spektakuler seperti bangkai kapal Belitung dan harta karun Cirebon membuka mata dunia bahwa Nusantara telah menjadi poros perdagangan global sejak abad ke-9, menjembatani dinasti Tang, Kehalifaan Abbasiyah, hingga kerajaan-kerajaan Jawa kuno. Artefak yang diangkat dari kedalaman lumpur ini bukan hanya benda mati, melainkan narasi hidup tentang kemakmuran dan diplomasi nenek moyang yang selama ini tersembunyi. Namun, narasi kekayaan ini memiliki sisi kelam yang menyakitkan berupa eksploitasi dan penjarahan. Tragedi lelang harta VOC de Geldermalsen yang menguntungkan pemburu harta asing, serta penghancuran biadab bangkai kapal perang Dunia II demi besi tua, menjadi tamparan keras bagi kedaulatan maritim kita. Peristiwa-peristiwa ini menegaskan bahwa ketika sejarah hanya dipandang sebagai komoditas ekonomi, kita kehilangan konteks budaya dan penghormatan terhadap nilai kemanusiaan, mengubah situs warisan menjadi sekadar barang dagangan yang diperjualbelikan tanpa etika. Pada akhirnya, perjalanan dari masa lalu yang penuh penjarahan menuju masa depan yang lebih bijak ditandai dengan perubahan paradigma perlindungan cagar budaya bawah air di Indonesia. Dengan kebijakan moratorium komersial dan fokus pada pelestarian in situ, bangsa ini menegaskan bahwa kekayaan sejati maritim bukanlah emas yang bisa dijual, melainkan identitas nasional yang harus dijaga. Misteri abadi seperti Floor de Lamar kini menjadi simbol bahwa tugas generasi masa depan bukan lagi mengeksploitasi lautan, melainkan menjadi penjaga setia bagi warisan peradaban yang bersemayam di rahim Nusantara. Pernahkah Anda membayangkan bahwa di balik birunya Laut Indonesia, terbaring gunung emas dari dinasti Tang dan bangkai kapal perang bersejarah yang dijarah secara biadab hanya demi besi tua? Dasar Laut Nusantara sejatinya adalah medan pertempuran antara ilmu pengetahuan yang ingin mengungkap kejayaan jalur sutra dan keserakahan pemburu harta yang menjual sejarah secara kiloan. Jika Anda ingin menyelami misteri Floor de Lamar yang melegenda dan memahami mengapa Indonesia kini berani menutup pintu bagi eksploitasi komersial demi menyelamatkan identitas bangsa, jangan biarkan kisah ini tenggelam begitu saja. Bagikan wawasan ini kepada dunia dan baca naskah lengkapnya untuk menjadi saksi bagaimana kita mengubah laut dari sekadar ladang tambang menjadi museum peradaban yang abadi. Komen di kolom komentar bagian mana yang menurutmu menarik. Di video selanjutnya kita akan memuat sejarah-sejarah yang mungkin belum kalian tahu atau kalian punya ide cerita sejarah yang menurut kalian menarik dan asik untuk kita telusuri. Pastikan kamu sudah subscribe agar tidak ketinggalan. Sampai jumpa di cerita sejarah lainnya.